Perhatian cerita ini benar-benar murni karangan dari penulis itu sendiri. Terjadi apabila ada kesamaan antara nama tokoh karakter ataupun latar itu hanya faktor ketidaksengajaan. Cinta di antara dinding putih. Sumpah, gue nggak lihat gadis cantik yang masih mengenakan seragam SMA putih abu-abu ini perlahan memundurkan langkahnya ketika melewati sebuah lorong gang sempit dengan tubuh yang gemetar. Gianna Russo yang kerap disapa ini itu semakin melangkah mundur ketika melihat pemandangan mengerikan di depannya. Dua orang laki-laki dewasa yang terlibat perkelahian dan keduanya memegang senjata api. Anne menggeleng, gue janji gak bakal tutup mulut, tutup mata. Lalu Anne memutar tubuhnya dan berlari sekencang mungkin. Gianna Russo, gadis cantik 17 tis dengan tubuh tinggi ramping dan proporsional, memiliki rambut panjang dan bergelombang, berwarna coklat gelap. Hidup yatim piatu sejak usia 5 tis, membuat dirinya harus bertahan hidup, menghadapi kerasnya dunia. Beruntung ia dibekali dengan otak yang pintar sehingga ia bisa bersekolah di bangku SMA ini dengan beasiswa. Selain itu, Anne juga bekerja part-time di salah satu cafe. Sumpah, bertahun-tahun gue lewat jalan ini, baru kali ini gue lihat adegan mengerikan yang gue kira hanya ada di film-film. Anne bergidik ngeri ketika melihat pemandangan tadi. Alhasil ia harus melewati jalan lain yang cukup jauh agar ia bisa sampai di tempat kosnya. Tapi walaupun remang-remang, mereka tampan sih. Hei, percuma tampan tapi pelaku kriminal, ujungnya di penjara. Anne menggelengkan kepalanya, dengan setengah berlari ia sesekali melirik ke belakang. Takut-takut mereka mengejarnya. Pagi harinya, kring, alarm di ponsel milik Ina menggema di setiap sudut kamar kos yang hanya mampu menampung kasur kecil dan kamar mandi ini. Namun si pemilik ponsel ini sama sekali tak terusik, justru ia semakin mengeratkan selimutnya. Astaga, gue telat. Seketika kedua bola mata Anne melotot ketika melihat jam di ponselnya yang sudah menunjukkan pukul 6:30. Secepat kilat Anne menyelesaikan ritualnya. Hanya dalam waktu 10 menit ia sudah rapi dengan seragam yang press body, hanya menyisir rambut tanpa mengenakan olesan apapun di wajahnya. Anna berlari menuju halte yang beruntungnya tidak jauh dari tempat kosnya ini. Anne menghela nafas panjangnya. Beruntung pagi ini Anna tidak ketinggalan bus. Duduk di baris dekat jendela ia bisa melihat suasana pagi di kota metropolitan yang tak pernah tidur ini. Saat ia melewati jalan yang terdapat gang kecil ia teringat kejadian semalam. Anna bergidik ngeri. Seumur hidup Anne baru ia benar-benar melihat adegan kriminal itu. Semoga ini pertama dan terakhir kalinya. Langit perlahan berubah warna dari biru terang menjadi jingga hangat yang mulai memudar ke ungu. Matahari berada di ujung cakrawala. Sinarnya tak lagi menyengat, melainkan lembut seperti pelukan yang menenangkan. Anne sudah rapi dengan seragam kerjanya, mengenakan kaos hitam press body dan celana jeans Cadbury serta apron coklat. Rambutnya diikat tinggi-tinggi dan menyisakan beberapa anak rambut di sana. Denting lembut cangkir yang bertemu dengan meja kayu, gemuruh mesin espresso, dan aroma kopi segar memenuhi udara. Tangan lentiknya bergerak otomatis tanpa ragu. Gerakan yang terlatih dari ribuan pesanan sebelumnya menakar biji kopi, menggilingnya hingga halus dan menekan dengan presisi sempurna di portafilter. Air panas mengalir, menghasilkan aliran espresso berwarna coklat keemasan. Aku memperhatikan krema yang terbentuk, memastikan setiap tetesnya sempurna. Rasanya hampir seperti seni. Anne bukan hanya membuat kopi, ia menciptakan sesuatu yang layak dinikmati. Pesanan berikutnya latte. Anne memanaskan susu, memastikan suhunya tepat cukup panas untuk menonjolkan rasa, tapi tidak sampai membakar. Foamnya lembut, seperti awan yang siap dibentuk, menjadi pola di permukaan cangkir. Dengan gerakan cepat tapi hati-hati, Anne menuang susu ke dalam espresso, menciptakan pola rosata yang rumit.
sebuah tanda tangan kecil di setiap cangkir yang dihidangkan. Kedua bola matanya melirik antrean di depan, melihat wajah-wajah yang menunggu. Beberapa tersenyum, beberapa sibuk dengan ponsel mereka. Tapi dia tahu, saat mereka menyeruput kopi ini, mereka akan tahu setiap cangkir yang dibuat adalah hasil dari dedikasi dan cinta pada profesi ini. Anna menyerahkan pesanan ke pelanggan dengan senyum kecil. Silakan, semoga suka. Pergerakan itu tak luput dari pria dengan setelan jas hitam, dengan kacamata hitam bertengger di hidung mancungnya. Satu Americano. Suara serak basah itu mengganggu pendengaran Anna. Ia spontan mendongak menatap pria itu. Beberapa detik kemudian ia sempat terpesona. Anna mengangguk patuh dan menyiapkan pesannya. Ikut yuk, cantik, bisiknya ketika Anna mengulurkan pesanan pria itu. Dek, tubuh Anna membeku, detak jantungnya memompa lebih cepat. Ketika kedua bola mata mereka saling bertubrukan, Matteo Romano, 30 tahun, seorang CEO yang dikenal cerdas, tampan, dan tak terkalahkan di dunia bisnis. Namun, di balik layar, ia adalah pemimpin organisasi mafia terbesar di kota. Tidak ada yang tahu sisi gelapnya, kecuali orang-orang terdekatnya. Dunia Theo adalah dunia penuh intrik, darah, dan kekuasaan. Menyentuhnya itu mati, simbol dari seorang Matteo Romano, termasuk gadis mungil yang di depannya saat ini, di mana Anna telah memergokinya secara langsung. Ia tengah mengeksekusi musuhnya. Anna menelisik wajah tampan pria di depannya. Terpesona, jelas. Anna termasuk penggila cowok tampan, Keisa juga kaya. Tapi, bukan itu poinnya. Wajah ini, tatapan matanya, Anna tidak mungkin hilang ingatan dan berpura-pura untuk lupa. Theo menatap wajah Anna tanpa sadar pria itu terpesona dengannya. Wajah putih bersih, bulu mata lentik, bola mata yang indah, hidung mancung. Matanya turun ke bawah berhenti pada bibir ranum, pelampi merah, alami, membuat tubuh Theo seketika merinding dan meneguk ludahnya kasar. Sial, yang di bawah bangun. Mas, Pak. Aduh, saya tutup mulut kok. Benaran, saya nggak cerita ke siapapun. Suir, Anna mengangkat kedua jarinya, membentuk peace dengan tubuh yang gemetar, melirik ke sekitar. Bahasa percakapan mereka, tak ada yang mendengarnya. Apapun yang terjadi, kamu menjadi milikku. Kentik, mulai hari ini kamu adalah kekasih saya. Theo menyunggingkan senyum miringnya. Tuh, bibir yang manis, saya tunggu kamu. Setelah mencium bibir Anna, Theo berjalan keluar tanpa merasa bersalah sedikit pun, seolah tak terjadi apa-apa. Anna mematung untuk beberapa detik ke depan, menyentuh bibirnya. Ini first kiss-nya. Hi, pria gila, teriak Anna yang baru tersadar dari lamunannya. Jati dia kekasihnya Tuan Theo. Cantik sih, walau jati barista. Bisik-bisik itu sampai di telinga Anna. Theo, Matteo Romano, dia, Matteo Romano. CEO tampan yang lagi viral itu, gumamen, masih dengan wajah terkejutnya. CEO tapi gila, mana mesum lagi, awas aja nanti kalau ketemu. Gerutu Anna gregetan ketika mengingat kejadian tadi. Apa-apaan, ini first kiss-nya. Anne menghentakkan kakinya kesal. Tak terasa jam dinding menunjukkan angka 10 malam. Di mana Anna selesai dengan pekerjaannya, ia keluar paling akhir di antara yang lain. Astaga, setan! Teriak Anna ketika melihat Theo sudah tergeletak lantai tak berdaya dengan tubuh penuh darah dan luka lebam di seluruh wajahnya. Sesti, jangan berisik, cepat bawa aku sembunyi, atau kita akan mati bersama. Perintah Theo dengan nada lemahnya. Matanya sayu, menatap nanar. Annie yang masih syok dengan kejadian ini. Aduh Om, jangan menambah beban saya deh. Om itu luka. Kenapa malah tiduran di sini? Kenapa nggak ke rumah sakit aja? Ujar Anne sedikit kesal, lantaran kelakuannya tadi siang.
yang tiba-tiba mengklaim bahwa dirinya adalah kekasihnya dan menciumnya. "Saya kekasih kamu, bukan om kamu," lirih Theo dengan meringis kesakitan yang terus memegangi perutnya. Annie yang kepo pun melongo ke tubuh Theo. Matanya terbelalak terkejut ketika darah segar mengalir deras di jemari Theo dan bajunya. "Ya Tuhan, om terluka. Astaga, wajah om pucat. Kita ke rumah sakit sekarang ya." Titah Anne panik labakan. "Festi, jangan berisik. Jangan bawa ke rumah sakit. Bawa saja ke rumah kamu," lirihnya. Lalu Theo menutup matanya perlahan. "Ya, pingsan lagi. Mau tak mau apa nak? Menggendong." Tubuh kekar Theo menuju ke tempat kosnya. Bisa saja Anne meninggalkannya di sini, tetapi Anne masih mempunyai belas kasih. Dengan susah payah dan penuh perjuangan akhirnya, Anne bisa membawa tubuh kekar Theo ini masuk ke dalam kosnya. Anne menyeka keringat di pelipisnya dan menghela nafas kasarnya. Dengan telaten Anne membersihkan luka tusukan yang berada di perut dan luka yang berada di wajah tampannya. Anne mengoleskan cairan antiseptik itu hingga si empunya meringis. Tak hanya 1-2 kali Theo datang ke tempat Anne dengan tubuh luka dan tak berdaya. Mereka semakin dekat, di mana Theo yang mulai merasa nyaman ketika berada di dekat bocah SMA ini, walau Anne cerewet dan suka memarahinya. Hingga suatu malam ketika Anne baru saja pulang dari kafe tempat ia bekerja, Anne hendak meluruhkan tubuhnya di kasurnya yang sempit, namun urung ketika mendengar suara ketukan pintu, mendapati Theo dengan tubuh luka-luka lagi. "Apa anaknya si Jetimovia? Hari-hari dikejar malaikat maut. Beruntung malam ini kamu selamat. Gimana kalau besoknya mah kamu dicabut paksa sama malaikat?" Anne sedikit kesal menekan luka yang ada di wajahnya. "Luka kemarin saja belum kering, ini ditambah lagi. Kamu itu udah kaya tanpa harus terjun di dunia bawah tanah pun kamu makan kaya nggak akan miskin Theo. Heran deh, udah tua juga." Cup. Dengan tidak tahu dirinya Theo hanya mencium bibir Anne yang sudah menjadi candu untuknya. Hubungan mereka semakin dekat. Rasa cinta dan sayang mereka semakin tumbuh. Awalnya Theo hanya ingin menjadikan gadis ini sebagai tawanan karena dia sudah mengetahui siapa dia sebenarnya. Namun seiring berjalannya waktu, rasa ini semakin tumbuh di antara keduanya. "I love you, Gianna Russo."